Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran spreadsheet, dan kali ini kita memasuki materi yang baru, yaitu rumus semi absolut, absolut, dan logika. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Materi pertama yang akan kita bahas pada video ini yaitu rumus semi absolut. Anak-anak ingat gak sih sebenarnya pada materi-materi sebelumnya kalian itu sudah mengenal bahkan menggunakan rumus absolut. Nah, ternyata ada juga loh rumus semi absolut. Rumus semi absolut itu adalah rumus yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris atau kolom. Jadi, kalau rumus absolut itu untuk membuat rumus itu tetap sama walaupun di copy, sedangkan semi absolut itu tetap sama, cuma ada yang berubah antara baris atau kolomnya, tergantung penggunaan simbol dolar tersebut. Contohnya, ketika kalian ingin menghitung suatu data, tetapi data tersebut kalian menginginkan berada pada kolom yang sama, tetapi barisnya itu menyesuaikan tempat sel yang di-copy, maka akan menggunakan rumus semi absolut ini. Sekarang kalian coba simak tabel tersebut. Pada sel B5 terdapat rumus A5 semi absolut dikali B4 semi absolut. Nah, simbol dolar yang terdapat sebelum huruf A itu menunjukkan bahwa yang diabsolutkan adalah A-nya. A itu menunjukkan kolom. Maka ketika sel di-copy, kolom A itu akan tetap di A, tapi barisnya itu berubah, tergantung barisnya di 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sedangkan di sel B4, dolarnya itu berada di sebelum angka 4. 4 itu menunjukkan baris. Jadi ketika sel itu di-copy, maka barisnya tetap, namun kolomnya yang berubah. Jadi ketika di-copy ke samping, maka B-nya berubah jadi C, D, E, dan seterusnya. Pada contoh tersebut, tanda dolar diletakkan di depan kolom A atau dengan tekan F4 sebanyak 3 kali sehingga tanda dolar menjadi dolar A5. Sementara tanda dolar di depan baris 4 dan tekan F4 sebanyak 2 kali sehingga dolar menjadi B dolar 4. Hasil pada sel B5 dapat disalin ke seluruh kolom dengan menggunakan mouse, yaitu pertama klik sel B5, lalu klik pojok kanan bawah, tarik ke samping kanan hingga sel E5, lalu tarik kembali ke bawah hingga sel E14. Maka tampilan akan seperti gambar di samping. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh penggunaan rumus semi absolut pada Microsoft Excel. Di sini Ibu sudah memiliki data, yaitu tabel daftar harga barang. Terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom jumlah barang dan kolom jenis barangnya beserta harga satuannya ya. Oke, sekarang kita akan mengetahui berapa sih nilai ketika kita menjual 5 buah pulpen dengan harga satuan 4.500. Kita akan menggunakan rumus semi absolut. Oke, jangan lupa ketikkan sama dengan untuk memasukkan rumus. Sama dengan, terus yang dikalikan itu adalah sel A5 dan sel B4 kan? Maka kita klik sel A5. Jangan lupa, karena kita ingin mengabsolutkan, tujuan untuk mengabsolutkan sel A5 ini adalah ketika nanti kita copy rumusnya ke bawah, maka ini akan otomatis berubah. Jadi kalau misalkan kita isinya B6, maka nanti selnya A6. Terus B7, isi sel B7, maka selnya ada sel A7, seperti itu. Nah, sekarang kita ketikkan tombol pada keyboard, yaitu F4 sebanyak 3 kali untuk membuat tombol simbol. Simbol dolarnya ada di belakang huruf A, ya. Perhatikan, Ibu tekan 1 kali, dolarnya ada 2 kali, dolarnya ada di depan huruf A, dan 3 kali dolarnya ada di belakang huruf A. Nah, untuk yang baris, maka dolarnya kita tempatkan di sebelum huruf A atau di belakang huruf A. Yang kedua, yaitu kita ketikkan simbol untuk pengali adalah ini ya, bintang. Nah, sekarang untuk sel yang keduanya, yaitu sel B4. Sel B4 ini adalah
kita akan mensemi absolutkan sel B4 ini supaya nanti ketika rumusnya digeser ke samping, maka harganya akan mengikuti kolomnya. Jadi misalkan kita geser ke kolom C, maka harga yang akan mengalihkan adalah harga yang di kolom C, yaitu kolom C4. Jadi ketika kita mengabsolutkan sel B4 ini, ketika kita mensemi absolutkan sel B4 ini, maka nanti ketika kita geser ke samping, rumusnya itu akan menyesuaikan dengan harga sesuai dengan kolomnya gitu. Nah, tapi simbol dolarnya kita tempatkan setelah huruf B atau di depan huruf B. Nah, caranya adalah dengan menekan tombol F4 sebanyak 2 kali. 1, 2. Ya, ingat ya. Jadi kalau mau di belakang kita tekan tombol F4-nya 3 kali, kalau di depan tekan tombol F4-nya 2 kali. Sekarang kita enter. Nah, seperti yang Ibu bilang, ketika kita sudah mensemi absolutkan rumus di sini, maka ketika kita copy ke bawah, dia akan menyesuaikan nih. Kita lihat di sel B6, maka A6, tapi harganya tetap yang B4 gitu. Jadi ketika kita copy ke bawah, maka simbol dolar yang ada di depan huruf B ini tidak akan mengubah posisi pengalinya gitu. Jadi tetap berada di sel B4. Sedangkan kalau kita tempatkan dolarnya di belakang huruf A, ketika kita copy ke bawah, maka ini akan menyesuaikan baris tempat kita mengcopy rumus gitu. Nih, ini kan tadi ya B6, berarti sel A6 kalinya B4, terus sel B7, A7, B4, seperti itu. Nah, sekarang Ibu contohkan ketika kita mengcopy rumusnya ke samping. Nah, ini kan sudah sampai bawah nih, langsung aja kita blok, terus kita copy ke samping. Nah, ini akan menyesuaikan, jadi kita tinggal memasukkan 1 kali rumus, kita bisa mengisi semua kolom. Sekarang Ibu buktikan ya. Oke, untuk yang dolarnya ada di depan, maka berubahnya ketika selnya kita tidak akan berubah meskipun digeser ke samping. Jadi ini yang di depan itu untuk baris nih, untuk 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang di depan huruf, maka untuk kolom B, C, D, E. Jadi ketika di copy, C ini akan berubah jadi D dan berubah jadi E. Kalau yang A ini ketika di copy, maka jadi A5, A6, A7, A8, A9, dan seterusnya. Semoga kalian paham ya. Oke, mungkin dari kalian ada yang bingung, kenapa sih kok simbolnya cuma ada 1, simbol dolarnya, padahal kan biasanya kalau absolut itu simbolnya ada 2. Nah, karena ini semi absolut, maka kita hanya menggunakan 1 simbol dolar. Nah, penempatannya itu tergantung, kita maunya di belakang atau di depan, dan sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau misalkan di belakang hurufnya, itu berarti kita akan menggunakan kolom yang sama, berarti kan kolom A, cuma tinggal berbeda baris. Tapi kalau yang simbol dolarnya ada di depan huruf, maka kita akan menggunakan baris yang sama, tapi kolomnya yang berbeda. Ayo, bingung? Ibu cobain deh, kalau misalkan sel A-nya, ya, sel A-nya kan tadi simbol dolarnya ada di belakang kan. Sekarang kita tukar kalau dia ada di depan. Nih, terus kita kalikan. Ini yang tadinya ada di depan huruf B, kita pindahkan ke belakang. Fn, F4 3 kali. Nih, ini posisinya Ibu tukar, terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, tetap sama ya, 22500, tapi kalau kita copy, nah, hasilnya akan banyak banget. Kenapa? Karena ketika kita pindah ke sel B6 nih, jadi adalah A5, jadi jumlah barangnya tetap 5, sedangkan harganya jadi 22.500. Terus kalau misalkan kita pindah ke sel B7, maka selnya tetap A5, jadi ininya tetap, nih A5-nya tetap, tapi ininya berubah. Padahal kan
pengalinya adalah yang ini yang berubah, ininya tetap kan? Seperti itu. Atau kalau misalkan kita pakainya yang absolut. Nah, kalau absolut apa yang terjadi? Kita coba. A5 kita absolutkan. Nih, simbol dolarnya dibikin ada 2. Kita ulang. Simbol absolutnya. Nih, terus kita kalikan dengan harga yang ini, absolut. Dan kita copy ke bawah. Nah, inilah yang terjadi ketika kita menggunakan rumus absolut pada fungsi ini. Gitu. Sudah mengerti ya perbedaannya, anak-anak? Rumus kedua pada materi ini adalah rumus absolut. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan rumus absolut. Ini juga udah sering banget ya kalian gunakan. Jadi rumus absolut ini berbeda dengan rumus semi absolut. Rumus absolut itu tetap sama walaupun disalin atau di-copy ke sel manapun. Penulisan rumus absolut cukup dengan menekan tombol F4 sebanyak 1 kali. Lalu kalian bisa perhatikan contoh tabel berikut. Di situ pada sel D7 kalian bisa melihat bahwa tarif sewa per hari yang berada pada sel C3 diabsolutkan dengan menekan tombol F4 sebanyak 1 kali, lalu simbol dolarnya ada 2. Jadi yang membedakan antara semi absolut dan absolut adalah semi absolut hanya terdapat 1 simbol dolar, sedangkan rumus absolut terdapat 2 simbol dolar. Pada gambar tersebut, sel C3 diabsolutkan dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard sehingga menjadi dolar C dolar 3. Pada saat disalin ke bawah, sel C3 akan tetap menjadi bagian dari rumus tersebut. Selanjutnya adalah contoh penggunaan rumus absolut pada Microsoft Excel. Di sini sudah ada data daftar hasil sewa kendaraan, lalu kita akan mengetahui berapa sih total biaya. Nah, di sini sudah terdapat keterangan bahwa tarif sewa per hari adalah 350.000, lalu persenan uang muka adalah 50%. Untuk mengisi kolom D, yaitu untuk total biaya, maka kita akan mengalihkan lamanya sewa dikalikan tarif sewa per hari. Betul? Oke, kalau begitu kita akan mengabsolutkan bagian sel yang ini, tarif sewa per harinya. Sedangkan lama sewanya tidak kita absolutkan karena kita akan mengcopy rumus dan kalau kita absolutkan maka hasilnya tetap berada di sel C7. Maka kita tidak perlu mengabsolutkan sel C7, hanya perlu mengabsolutkan sel C3 untuk keterangan tarif sewa per harinya. Oke, sekarang kita masukkan sama dengan, lalu kita klik sel C7 dikali sel C3. Nah, karena C3-nya itu tetap sampai ke bawah, kalau kita copy, maka kita harus absolutkan. Jadi, tik Fn F4 atau F4 satu kali saja, lalu klik Enter. Kalau sudah, kita copy ke bawah. Nah, jadi ketika berada di sel D8 untuk mengetahui lamanya 10 hari, terus sewanya 350.000, maka total biayanya 3.500.000 dan seterusnya. Gitu. Itulah alasan mengapa kita hanya mengabsolutkan sel C3-nya saja. Begitu pula dengan uang muka. Nah, kalau uang muka berarti kan tarifnya adalah 50% dari total biaya kan? Maka dari itu kita absolutkan bagian yang mananya? Yang sel C4 ya, betul. Berarti sel D7 dikali sel C4 lalu diabsolutkan. 50% dari 2.800.000 adalah 1.400.000. Sekarang kita coba buktikan dengan mengcopy ke bawah. Oke, benar ya. Jadi kolom E itu adalah 50% atau setengahnya dari kolom D. Lalu untuk sisa pembayaran maka tidak perlu menggunakan rumus absolut. Cukup dengan kita mengurangi saja dari total biaya dikurangin uang muka. Oke, kalau sudah kita copy ke bawah. Nah, itulah contoh penggunaan rumus absolut pada Microsoft Excel. Yang ketiga adalah fungsi logika. Fungsi logika merupakan fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Fungsi yang pertama dari fungsi logika adalah fungsi if. Fungsi if terdiri dari rumus yang pertama logical test yang merupakan syarat pernyataan, yang kedua value if true merupakan nilai jika syarat pernyataan benar, dan yang terakhir value if false yaitu nilai jika syarat pernyataan salah.
Tidak lengkap ketika ada kata jika tanpa ada kata maka. Seperti itulah di Excel. Ketika kalian menggunakan fungsi if, kalian juga akan secara tidak langsung menggunakan kata maka. Nah, di penulisan fungsi if ini, dalam contoh pada sel D3 dengan ketentuan jika umur lebih dari sama dengan 20, maka diterima. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan kriteria, keterangannya apa? Jadi ditulis pada saat memenuhi kriteria keterangannya apa, dan pada saat tidak memenuhi kriteria keterangannya apa, seperti itu. Anak-anak silahkan kalian perhatikan gambar. Di situ adalah ketika kalian ingin memasukkan fungsi if. Untuk logical testnya kita masukkan kriterianya, yaitu umur lebih dari sama dengan 20. Maka kita klik selnya lalu tuliskan lebih besar sama dengan 20. Untuk kolom value if true-nya diisi diterima. Jangan lupa ketika kalian menuliskan kata-kata itu diikuti dengan tanda kutip. Dan kolom value if false-nya diisi dengan ditolak. Jadi itu menyesuaikan keterangan yang akan kalian gunakan pada soal nanti. Jika sudah, klik OK, maka akan muncul seperti gambar di sebelah kanan. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan contoh penggunaan fungsi logika yang pertama, yaitu fungsi F. Ibu sudah memiliki contoh, di sini terdapat nama calon pegawai, umur, dan keterangan yang masih kosong. Ibu akan mengisi kolom keterangan ini dengan diterima atau ditolaknya calon pegawai tersebut dengan kriteria umur lebih dari sama dengan 20 tahun. Jadi, jika ada pegawai atau calon pegawai yang umurnya 20 tahun ke atas, itu akan diterima, dan yang di bawah 20 tahun maka akan ditolak. Kalau kita lihat satu-satu kan lama ya, maka kita akan menggunakan rumus if nih untuk kriteria yang lebih dari sama dengan 20 tadi. Oke, sekarang kita klik sel D3 lalu klik insert function. Jangan lupa pilih kategori logical lalu kita pilih if. Setelah itu kita klik OK. Nah, logical testnya kita klik adalah yang umurnya. Oke, setelah itu value if true, jadi keterangannya itu kalau benar itu apa? Diterima kan? Maka kita ketik diterima. Jangan lupa ketika kita menuliskan kalimat, untuk ini harus ada tanda kutip ya. Nah, kalau misalkan ternyata, lupa, C3-nya itu ada kriterianya ya, berarti lebih dari sama dengan 20. Oke, lalu kalau misalkan tidak sesuai kriteria, maka dia ditolak. Kutip. Kalau sudah, klik OK. Nah, kita coba copy ke bawah. Dilihat ya dari sini, yang umurnya di bawah 20 tahun itu hanya si David Putra yang ditolak. Maka rumusnya sudah benar ya. Semoga kalian paham. Logika yang kedua adalah fungsi AND. Fungsi AND merupakan fungsi untuk menggabungkan dua pernyataan atau lebih. Pernyataan akan dianggap benar jika semua pernyataan yang digabungkan benar. Nah, untuk penulisan rumusnya sendiri adalah sama dengan AND, buka kurung, logical 1, titik koma, logical 2, titik koma, dan seterusnya. Nah, anak-anak, kalau fungsi if itu tadi kan hanya ada satu persyaratan. Di fungsi AND ini terdapat lebih dari satu persyaratan. Nah, baru dianggap true atau baru dianggap benar ketika semua pernyataan tersebut benar atau sesuai dengan persyaratan. Contoh, pada gambar di sebelah kiri, di situ ada nilai dan kehadiran. Nah, untuk mendeteksi itu true atau salah, true atau false, syarat yang pertama adalah ketentuan nilainya itu harus lebih dari sama dengan 3 dan kehadirannya itu lebih dari sama dengan 5. Ketika kedua kriteria tersebut terpenuhi, maka hasilnya akan true. Sekarang perhatikan di gambar sebelah kiri. Ketika kalian sudah memasukkan fungsi N-nya, logical yang pertama itu diisi dengan kriteria yang pertama, yaitu sel C3 lebih besar sama dengan 3. Terus di logical 2 diisi dengan kriteria yang kedua, yaitu D3 lebih besar sama dengan 5. Setelah sudah, klik OK, maka akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kanan. Berikutnya adalah contoh penggunaan fungsi logika yang kedua, yaitu fungsi AND. Fungsi AND ini digunakan ketika kita ingin membuat suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang lebih dari satu. Dan jika salah satu kriteria tersebut tidak memenuhi, maka hasilnya adalah false. Jadi, dalam fungsi AND ini terdapat dua hasil, yaitu true dan false. True ketika semua kriteria terpenuhi dan false ketika salah satu saja kriteria tidak terpenuhi.
Sekarang kita lihat contoh. Di sini terdapat nama mahasiswa, nilai, dan kehadiran. Keterangannya di sini adalah true or false. True adalah ketika si mahasiswa memiliki nilai lebih dari sama dengan 3 dan kehadirannya lebih dari sama dengan 5. Gitu ya. Sekarang kita coba masukkan, klik insert function, logical, lalu kita pilih N, dan OK. Logika yang pertama adalah nilai. Nilainya tadi berapa? Lebih dari, sama dengan 3. Terus logical yang kedua adalah kehadirannya. Jadi kriterianya ada 2 ya, nilai dan kehadiran. Lalu, lebih dari, sama dengan 5. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita copy ke bawah. Di sini bisa dilihat ya, ketika nilainya lebih dari sama dengan 3 dan kehadiran lebih dari sama dengan 5, maka keterangannya adalah true. Di sini David Putra nilainya sudah memenuhi, tapi kehadirannya di bawah 5, artinya tidak memenuhi, maka false. Dan Fani Damayanti nilainya di bawah 3 dan kehadirannya di bawah 5, maka sama dengan false. Gitu ya. Jadi kalau N, kriterianya itu harus terpenuhi semuanya. Jadi kalau ada satu kriteria yang tidak terpenuhi, maka hasilnya akan false. Yang ketiga dari fungsi logika adalah fungsi OR. Fungsi OR merupakan fungsi untuk menggabungkan dua pernyataan atau lebih. Pernyataan akan dianggap benar jika salah satu pernyataan benar. Nah, berbeda dengan fungsi N, kalau fungsi N itu semua kriteria itu harus sesuai dengan persyaratan. Tetapi kalau fungsi OR ketika ada beberapa kriteria, jika salah satu saja sudah memenuhi, maka hasilnya tetap true. Susunan rumus atau penulisan fungsi OR itu sama seperti fungsi N ya, yaitu sama dengan OR, buka kurung logical 1, titik koma logical 2, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh fungsi R. Sebenarnya contohnya itu kita pakai contoh yang sama dengan fungsi N ya. Bedanya di sini penulisan fungsi OR untuk mengisi sel D3, ketentuannya adalah nilai lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3 atau kehadiran lebih dari sama dengan 5, maka true gitu ya. Kalau yang fungsi N itu dan berarti dua-duanya harus benar, tapi kalau fungsi OR salah satu saja sudah benar, maka hasilnya tetap true. Pengisian rumus pada fungsi OR itu sama seperti fungsi N. Logical yang pertama kita masukkan kriteria yang pertama, logical yang kedua kita masukkan kriteria yang kedua, atau kalau sudah diklik OK, maka akan muncul seperti tampilan di gambar sebelah kanan. Nah, bedanya kalau di sebelah kanan yang fungsi OR itu false-nya hanya satu, beda dengan yang tadi N, false-nya ada 2, karena di sini hanya boleh misalkan satu kriteria saja sudah benar, maka hasilnya tetap true. Selanjutnya adalah contoh fungsi logika yang terakhir, yaitu fungsi OR. Fungsi OR ini berbeda dengan fungsi N, di mana fungsi OR itu akan true ketika hanya salah satu kriteria yang memenuhi. Jadi misalkan ditentukan ada 2 kriteria, tapi hanya satu nih yang memenuhi, maka itu tetap akan true hasilnya. Contohnya sama seperti tadi, kita klik insert function, lalu pilih OR, klik OK. Logical yang pertama yaitu nilai lebih dari sama dengan 3, lalu logical yang kedua adalah kehadiran lebih dari sama dengan 5. Nah, jadi ketika hanya salah satu dari kedua ini memenuhi, maka hasilnya akan tetap true. Kita copy ke bawah. Nah, kalau yang N tadi itu kan David Putra tidak memenuhi ya, karena ada satu kriteria yang tidak memenuhi. Tapi ketika kita menggunakan fungsi OR, maka David Putra tetap true karena dia memiliki nilai yang sesuai dengan kriteria yang pertama. Seperti itu anak-anak, semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Itu dia materi-materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian praktikkan dengan baik ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.